Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Hamdan wa salatan. Hidup terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam logika kita. Allah kadang membolak-balikkan logika yang ada dalam pikiran kita dengan kondisi yang ada pada kita semuanya. Sebagai sebuah permisalan contoh adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat 1 sampai paling tidak sampai ayat ke-55 akan kita dapatkan ibrah pelajaran itu. Yusuf seorang anak yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Sebagai seorang yang dicintai, tentu dia disayangi, diasihi oleh orang tuanya. Tapi justru dengan begitu saudaranya menjadi iri. Kenapa yang dicintai Yusuf? Nah, kemudian ada niatan buruk dari saudaranya untuk membunuhnya. Tetapi dalam bahasa kita tego lorone ra tego patine. Dia tidak saudara-saudaranya ini tidak rela untuk dibunuh, tetapi dibawa ke hutan, kemudian dia dimasukkan ke dasar sumur, ya, ditinggal di situ agar dia mati, apakah dimakan serigala atau kena apa dan sebagainya. Nah, logika kita ketika dia berada dalam sumur, maka dia akan mati. Tapi dibalik lagi logikanya, ternyata ada beberapa pengembara yang datang akan mencari air, kemudian datang ke sumur itu mengambil air. Nah, didapatinya Yusuf muda ini. Akhirnya diambil, ditolong, kemudian dibawa ke kota, dan akhirnya Yusuf menjadi seorang budak berada di sebuah kerajaan. Nah, logika kita, ketika dia hidup di kerajaan, dia akan menjadi nikmat hidupnya. Tetapi dibalik lagi logika kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika berada di kerajaan itu ada seorang perempuan yang menggoda untuk diajak berzina dengannya, tetapi Yusuf tidak mau. Sehingga yang terjadi, dia dituduh memperkosanya dan akhirnya dia dipenjara. Nah, logikanya ketika dia di kerajaan justru malah dipenjara. Nah, di penjara tentu hidupnya sulit dengan tempat yang terbatas, makan yang terbatas dan sebagainya. Logikanya akan semakin sulit. Tapi sekali lagi dibalik lagi logika oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam penjara itulah ilmu takwil mimpi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada bersama dengan dua orang yang berada dalam penjara itu, dia bermimpi dan bertanya kepada Yusuf tentang mimpinya. Dia yang pertama adalah memeras anggur, kemudian yang kedua dia membawa roti di kepalanya, kemudian dimakan oleh burung. Kemudian ditakwilkan di ayat yang ke-41 nanti bisa dibaca. Ini ditakwilkan benar oleh Yusuf alaihissalam. Nah, ternyata ini berkembang dan akhirnya prajurit ini nanti akan menjadi pelayannya sang raja. Kemudian ketika suatu saat sang raja ini bermimpi, dia bertanya, saya kok bermimpi sesuatu yang tidak biasa. Mimpinya adalah memiliki 7 sapi betina yang gemuk dimakan 7 sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum hijau yang bagus dan 7 tangkai gandum yang buruk, yang kering. Dia tidak bisa menampilkan. Nah, teringat sang prajurit ini, di penjara itu ada seorang yang mampu menampilkan. Akhirnya dia diminta untuk dipanggil oleh sang raja ini, dipanggil. Kemudian dia bertanya tentang mimpinya dan dijawab oleh Yusuf, silahkan untuk menanam gandum 7 tahun berturut-turut, kemudian simpanlah hasil dari gandum itu dan makanlah hanya sedikit. Karena dalam riwayat nanti di Mesir ini nanti akan terjadi paceklik yang panjang, dan dengan menyimpan gandum inilah nanti Mesir ini nanti akan bisa bertahan. Dan ya, sekarang menjadi namanya, kalau pada saat itu juga namanya menjadi lumbung-lumbung dibuat oleh seluruh masyarakat yang berpanen, masuk juga kerajaan, ya, simpanan makanannya ini cukup.
Dan ternyata betul ini. Nah, karena sesuatu yang luar biasa inilah akhirnya Yusuf akhirnya dibebaskan dan akan dijadikan orang yang dekat dengan sang raja. Nah, kemudian di ayat yang ke-55 Nabi Yusuf mengatakan qalat alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Hai raja, jadikan aku bendahara di kerajaan ini di Mesir karena aku adalah hafidun alim. Aku orang yang terjaga dan aku orang yang berpengetahuan. Dan disetujuilah akhirnya Yusuf menjadi seorang bendaharawan kerajaan dan mampu menyelesaikan dari permasalahan yang ada sehingga menjadi orang yang luar biasa, dan Allah juga memberikan kebaikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf. Masyaallah muslimin, inilah sebuah pelajaran. Kadang logika ini terbolak-balik menjadi luar biasa. Disayangi, akhirnya malah akan dibunuh, dibelikan taruh di sumur, tapi ternyata tidak mati. Allah berikan kerajaan akhirnya malah justru digoda, akhirnya masuk penjara, di penjara akhirnya menjadi seorang bendaharawan. Nah, hidup kita terkadang semacam itu. Sekarang kita di tengah pandemi COVID-19, banyak yang mengalami bangkrut, banyak yang mengalami sesuatu yang menyusahkan dan sebagainya. Tapi yakin, selama kita berada dalam jalan kebaikan, kebenaran, Allah akan berikan ibrah, akan berikan sesuatu yang baik bagi kita, dan kelak insya Allah kita yakin, kita husnudzan pada Allah SWT, Allah akan berikan yang terbaik untuk orang-orang yang senantiasa berjalan di atas kebaikan, kebenaran, dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.